Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita saat ini berada. Kita bertemu lagi di hari ini Jumat 1 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu dengan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan untuk kita hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang punya lebih banyak pilihan rohani dari sebelumnya, dari zaman-zaman sebelumnya. Di zaman ini kita bisa mengakses begitu banyak renungan di media sosial kita, di gadget kita. Bangun pagi bahkan kita sering membuka handphone kita, mendengarkan motivasi-motivasi, mendengarkan ajaran-ajaran untuk lebih bahagia dengan cara yang begini, bahagia dengan cara yang begitu. Banyak cara ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita hanya satu jalan, bukan banyak pilihan. Ada 4 kebenaran dari firman Tuhan hari ini untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah Allah itu Esa. Hal ini bukan mempersempit, namun sebaliknya malah memperluas. Dan Allah itu Esa merupakan fondasi teologis keselamatan bagi umat manusia. Jika Allah itu satu, maka jalan kepadanya tidak bisa dari yang lain. Dan hanya kepadanya lah. Dan ini akan menolak pluralisme religi yang bisa hadir di pikiran kita karena begitu banyaknya wejangan-wejangan, karena begitu banyaknya nasihat-nasihat rohani yang hadir di dalam kehidupan kita. Satu Allah, satu rencana, dan satu juga lah jalan keselamatan itu. Dan kebenaran utama yang kedua yaitu adalah satu pengantara. Satu pengantara yaitu Yesus Kristus antara Allah dan manusia. Dan ini adalah inisiatif Allah sendiri memperbaiki hubungannya antara Allah dan manusia. Antara hubungan Allah itu dengan manusia. Bukan manusia yang mencari jalan, mencari keselamatan itu, namun Allah yang menyediakan keselamatan itu, yaitu dengan Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri menjadi mediator, berdiri di antara pihak yang terpisah, yaitu Allah dan manusia. Manusia berdosa terpisah dari Allah. Dan hanya Kristuslah yang menjadi dan membawa rekonsiliasi tersebut. Dan yang ketiga, kebenaran utamanya adalah manusia Kristus Yesus. Dikatakan di sini pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kristus benar-benar mengambil nalur manusia itu. Ia mewakili manusia secara sah dan ia juga 100% sah sebagai Allah. Maka jika bukan manusia, tidak akan bisa menggantikan manusia. Oleh sebab itu, jika bukan Allah juga, maka tidak bisa menjadi perantara kepada Allah. Dia adalah manusia dan dia juga adalah Allah. Itulah mengapa disebut yaitu manusia Yesus Kristus. Kebenaran yang keempat dan yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini menjadi implikasi yang konkret dalam hidup kita. Allah menghendaki agar semua manusia diselamatkan atas keesaannya. Paulus mengajak kita agar berdoa untuk semua orang. Agar semua orang juga ikut terselamatkan, ikut diselamatkan oleh Allah. Semua manusia butuh satu mediator yang sama, yaitu Allah. Mediator antara manusia dengan Allah. Manusia berdosa dengan Allah yang Esa. Sehingga intinya adalah hanya satu jalan. Allah menyediakan jalan itu. Hanya satu cara untuk merekonsiliasi keberdosaan manusia dengan Allah. Dan hanya satu jalannya, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus Kristus itu sendiri sebagai pengantaranya. Oleh sebab itu,
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari teks renungan kita hari ini, ada 4 kerangka ajaran iman yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama, dunia menawarkan banyak jalan, namun Allah menawarkan hanya ada satu jalan, yaitu lewat Kristus. Lewat penyelamatan, lewat rekonsiliasi yang dibangun oleh Allah sendiri melalui Kristus Yesus. Dan kerangka ajaran iman yang kedua, yaitu adalah firman Tuhan menyatakan satu jalan, satu Allah, satu mediator, bukan pilihan manusia untuk mencari keselamatan itu atau menetapkan ketetapan yang hendak Allah berikan kepada mereka. Tetapi firman Tuhan menyatakan satu jalan. Dan yang ketiga, yaitu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Kristus adalah satu-satunya penghubung antara manusia yang berdosa dengan Allah. Sehingga kerangka yang keempat adalah respon kita. Bagaimana kita merespon? Bagaimana hidup kita ini merespon rekonsiliasi yang telah Kristus Yesus berikan kepada kita agar hubungan kita dengan Allah tetap baik? Yaitu yang pertama, percaya sepenuhnya. Percayalah hanya kepada Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Yang kedua, datanglah langsung kepadanya. Bukan melalui usaha sendiri, bukan melalui ritual-ritual, bukan melalui perantara lain kecuali Kristus Yesus. Dan yang ketiga, hiduplah dalam syukur dan ketaatan. Karena keselamatan adalah anugerah melalui Kristus Yesus. Hiduplah melalui Dia saja. Dan yang keempat, berbagi kabar baik. Responslah kebaikan Allah ini dengan juga hidup sebagai sumber kebaikan bagi sekitar. Banyak orang masih mencari jalan lain. Banyak orang masih menginginkan usahanya sendiri. Tetapi beritakanlah bahwa hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jika jalannya satu, maka yang paling berbahaya bukanlah menolak Tuhan, tetapi salah jalan menuju Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita mensyukuri firman Tuhan dengan bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus atas pengantara yang Engkau berikan ya Allah Bapa antara kami umat manusia yang berdosa ini dengan Engkau Sang Bapa kami, Sang Penyelamat kami, yaitu dengan Yesus Kristus yang hadir di dalam dunia ini, menyelamatkan kami dari keberdosaan dan menghubungkan kami ya Tuhan, memperbaiki, merekonsiliasi hubungan kami manusia berdosa dengan Engkau. Ya Tuhan, setiap anugerah-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami itu sungguh berharga. Oleh sebab itu kami sujud di hadirat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu menghidupi firman-Mu ya Tuhan, agar kami mampu memaknai, memakai dan menghidupi perantara yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kami tidak lagi terlena dalam usaha kami sendiri ya Tuhan. Kami tidak lagi mengusahakan setiap pikiran dan usaha hati kami ya Tuhan. Namun kami berserah dan bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya ke dalam curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menaungi kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa melindungi setiap aktivitas kami secara khusus dalam satu hari ini. Engkaulah yang berdiam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya setiap pekerjaan kami, setiap apa yang kami sampaikan dari mulut kami ya Tuhan, apa yang dikerjakan oleh tangan kami, apa yang dipikirkan oleh pikiran kami ya Tuhan, kiranya itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Firman-Mu ya Tuhan yang menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan kami ini. Oleh sebab itu, ya Bapa, seutuhnya kehidupan kami ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik kami, sekiranya ada yang sakit ya Tuhan, ada yang berkekurangan ya Tuhan, ada yang lemah ya Tuhan, ada yang butuh pertolongan ya Tuhan, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang bekerja dan memperbaiki setiap kehidupan kami agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Jurus Selamat kami ya Tuhan, dan yang telah memperbaiki hubungan kami dengan Engkau Sang Bapa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Sekian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kiranya firman Tuhan hari ini yang mengatakan kepada kita hanya ada satu jalan, bukan banyak pilihan. Itu menjadi fondasi kita menjalani hari kita di dalam satu hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.